Terkadang apa yang kita prediksi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, teman-teman. Termasuk tanaman cabai saya yang saya tanam di lahan bekas sudah keempat kalinya. Dan di tanaman kami ada beberapa pohon yang terkena penyakit keriting, entah itu disebabkan oleh trip, tungo, dan juga virus Gemini. Dan di sini saya akan melakukan penyepraian menggunakan insektisida. Dan untuk mengendalikan penyakit keriting tersebut, teman-teman, itu tidak langsung boleh sekarang dilakukan penyepraian, besok langsung daunnya kembali normal seperti sedia kala. Tidak, teman-teman. Biasanya minimal 1 minggu sampai 2 minggu baru ada hasilnya. Dan kondisinya seperti ini, teman-teman. Di tunasnya itu, di pucuknya itu sudah mulai berwarna coklat, bahkan ada yang daunnya itu rontok. Banyak yang memprediksi, ada sebagian yang bilang trip dan juga tungo, ada sebagian yang bilang juga sebaliknya. Jadi intinya tanaman cabai ini memang kondisinya sudah parah, ini seperti ini nanti ujungnya itu, tunasnya itu akan rontok daun-daunnya, teman-teman. Nah seperti ini, warna sudah agak kecoklatan, mirip dengan warna ungu, teman-teman. Dan di sini nanti saya akan berusaha untuk menggunakan insektisida, kemudian saya tambahkan suplemen tanaman, apa saja nanti yang akan saya perlukan untuk penyepraian kali ini, supaya tanaman cabai saya yang saya tanam di lahan bekas ini yang sudah keriting, mudah-mudahan bisa pulih. Tidak banyak, sekitar 5 pohon. Dan untuk penyakit kuningnya sama sekali tidak ada, teman-teman. Ini tanaman cabainya sudah memasuki fase generatif. Jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya di lahan bekas. Usianya sudah 38 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Yang kemarin habis pembukaan videonya sudah saya update dan sudah saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Dan untuk penyepraian kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah cover WP, teman-teman. Cover WP ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat pembasah dan penyebar serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air. Berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan masih banyak lagi manfaatnya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan pupuk kalsium plus asam humat, yaitu Kalha, teman-teman. Untuk Kalha ini adalah kombinasi unsur hara kalsium organik dengan senyawa humat ataupun HA, teman-teman.
berbentuk tepung dilengkapi dengan unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga, buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman ataupun produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan, dan masih banyak manfaatnya lain, dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan insektisida Abasel. Insektisida Abasel ini berbahan aktif abamectin teman-teman, dan nanti dosisnya akan saya jelaskan semua. Terus yang keempat adalah saya menggunakan Vitaron SL untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus. Kemudian fungsi ini yang keempat, saya menggunakan Vitaron SL teman-teman, suplemen sel tanaman, memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi manfaatnya juga banyak sekali. Jika tanaman cabai teman-teman sudah mulai terkena penyakit keriting, trip, dan juga tungo, bisa ini di mix antara Abasel dan Vitaron SL. Dan untuk dosisnya teman-teman, untuk cover WP-nya, penyebaran kali ini saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan, abamectinnya saya menggunakan 2 sendok makan, Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ataupun tangki sprayer yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Dan nanti setelah ini saya racik, videonya akan saya buatkan, nanti saya langsung ke kebun untuk melakukan penyepraian. Kondisi tanamannya bagaimana, karena tanaman cabai ini di lahan bekas yang sudah keempat kalinya. Mudah-mudahan saja hasilnya bagus, karena untuk memproses lahannya sudah tidak sempat lagi teman-teman, karena ada perawatan tanaman cabai yang kemarin sudah dipindah tanam, kemudian proses lahan. Yang ketiga adalah tanaman semangka, dan yang keempat adalah tanaman cabai yang setiap hari saya lakukan penanaman. Jadi untuk lahan ini saya tidak sempat untuk melakukan pemrosesan lahan kembali, jadi langsung saya tanami walaupun sudah keempat kalinya, karena masih repot sekali untuk memproses lahannya. Kemarin yang pindah tanam juga belum dilakukan penyepraian. Kemudian ada tanaman semangka yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai, dan ada satu lagi yaitu sedang melakukan pemanenan tanaman cabai yang videonya setiap hari sudah saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Oke teman-teman, saya akan melakukan peracikannya, nanti setelah di kebun akan saya beritahu ataupun kasih tahu kembali bagaimana tata cara saya untuk melakukan penyepraian tanaman cabai saya di lahan bekas yang keempat kalinya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di kebun, dan ini tanaman cabenya. Saya lakukan penyepraiannya teman-teman sudah tentu pasti bisa teman-teman, tapi di sini saya ingin melengkapi saja. Nanti sampai tanaman cabai saya yang terkena keriting, setelah saya lakukan penyepraian 1-2 minggu lagi perkembangannya seperti apa. Tapi saya juga makluminya karena ini lahan sudah 4 kali untuk penanaman tanaman cabai, bahkan selalu ditumpang sarikan dengan tanaman melon teman-teman. Yang terakhir adalah tanaman timun suri,
dan juga tumpang sari dengan tanaman cabai. Dan ini yang keriting teman-teman, cara penyampaiannya seperti itu, dan usahakan pemberian dosis itu disesuaikan dulu. Pergunakanlah dosis terendah dulu, kemudian setelah itu baru menggunakan dosis yang agak diperbanyak sedikit. Tujuannya apa? Agar hama kutu-kutuan yang membuat tanaman cabai menjadi keriting itu tidak kembali lagi. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, dan saya pun juga akan melanjutkan penyampaiannya. Mudah-mudahan di lahan bekas ini hasilnya bagus. Sebenarnya lahan bekas ini sudah mau saya proses seperti lahan di sampingnya, karena ini sebagian dari eksperimen ataupun bagaimana jika lahan sudah 4 kali itu saya tanami cabai, apakah hasilnya bagus ataupun tidak bagus. Dan nanti jika seandainya tidak bagus, otomatis lahan ini tetap akan saya proses di samping. Yang kedua adalah plastik mulsanya juga sudah pada sobek semua, harus diganti dengan plastik mulsa yang baru. Tapi ini mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau dilihat kondisinya, tanamannya lumayan subur teman-teman, dan lumayan tinggi karena ini adalah varietas ori 2112, tidak setinggi dengan tanaman cabai kaliber. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih selama ini selalu mensupport kami dan selalu mendukung kami. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, tapi jangan sekali-kali menjustifikasi teman-teman. Kalau menjustifikasi mohon maaf, saya tidak bisa membalas komentar Anda semua. Tapi jika kritik itu sifatnya membangun, insya Allah setiap komentar yang di channel Heri Petani Indonesia selalu saya balas. Dan ini rumput-rumputnya juga sudah banyak sekali karena ini lahan bekas teman-teman, sangat banyak sekali. Ini memang harus ekstra sekali, apalagi perawatan tanaman semangka juga, tanaman cabai juga, kemudian melakukan pemetikan tanaman cabai. Dan ini lahan satu lagi juga masih dalam proses untuk penaburan kapur dolomit, kemudian penaburan sekamnya, jadi mohon dimaklumi. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu sebagian dari pengalaman kami bisa saya bagikan ke teman-teman semua, dan kami berharap mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.